Shalom sahabat pelita, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kembali berjumpa di program Pelita, penuntun langkah kita. Firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan setiap kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa sebelumnya. Bapa, kami bersyukur kami kembali Tuhan hari ini untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar firman-Mu yang meneguhkan kami dan menguatkan kami, bahkan menuntun langkah kami dalam kami menghadapi kehidupan sehari-hari kami. Karena kami tahu betul Tuhan, kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Kami memerlukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 1-14. Kalau sebelumnya kita pernah dikuatkan dan diteguhkan dari Keluaran 13 ayat 17-22 tentang bangsa Israel yang saat itu diizinkan Tuhan untuk melalui jalan yang berputar, tetapi justru di jalan yang berputar itu tuntunan dan penyertaan Tuhan sempurna bagi umat Israel. Dan hari ini masih bersambung sahabat pelita, ini tentang bagaimana saat itu setelah mengalami jalan yang berputar, ternyata bangsa Israel diperhadapkan dengan situasi yang membuat mereka terpojok atau tersudut. Sehingga mereka panik dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan kalau kita membacanya, di awal dikatakan seperti ini, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat 1, demikian ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka ayat ketiga, Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, mungkin mereka tersesat, padang gurun telah mengurung mereka. Dan di sini Tuhan katakan apa? Sahabat pelita, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Tetapi di ayat 4 Tuhan katakan apa? Ayat 4 ayat yang berikutnya. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Setiap hal yang kita hadapi, mungkin kita nggak mengerti ya sahabat pelita, karena kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sepertinya kok keras kepala, diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat situasi kita terpojok, tersudut. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan mengingatkan seperti yang Tuhan buat kepada Firaun, ternyata untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar. Bagaimana kita bisa bertahan, bukan hanya bertahan, tetapi menang dan tidak kesudut walaupun di situasi yang membuat kita tersudut. Atau kita tidak ke pojok di situasi yang membuat kita terpojok seperti yang bangsa Israel alami. Kalau kita baca ayat setelahnya di situ dikatakan apa? Bahwa akhirnya Raja Mesir itu, Firaun itu lari dan berubah hati, lari untuk mengejar bangsa Israel. Dengan kereta dikatakan dan membawa rakyat serta rakyatnya, bahkan dikatakan apa? 600 kereta, ya bahkan lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir untuk mengejar orang Israel. Nah ini Bapak Ibu Saudara, padahal jelas dikatakan di ayat 8b. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Padahal Tuhan sendiri yang memimpin orang Israel. Bahkan Tuhan sendiri yang menuntun orang Israel. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Tetapi ada waktu di mana dikatakan apa? Pada saat Firaun mulai mendekat, orang Israel menoleh, melihat, disitulah mereka mulai panik, bahkan dikatakan apa? Sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan mereka mulai menyalahkan Musa gitu ya. Kenapa Musa kau membawa kami keluar dari Mesir? Tapi di sini yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat pelita. Di situasi yang terpojok itu, di situasi yang tersudut itu, di situasi di mana umat Israel panik, disitulah firman Tuhan berkata melalui Musa, ayat ke-13.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, apapun situasinya. Apakah kita terpojok, tersudut karena masalah keluarga, masalah ekonomi keuangan, masalah apapun itu. Tuhan berkata janjinya ya dan amin, jangan takut. Dan apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkata kepada umat Israel, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Berdirilah tetap berkata apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Jangan goyah. Jangan sampai kita, kalau bahasa sekarang, jangan kendor. Jangan sampai mundur, tetapi tetaplah berdiri tetap. Karena kita memiliki Allah yang memimpin bahkan menyertai kita dan hidup dalam kita, yaitu Allah yang luar biasa. Dan dikatakan apa? Sayang kita berdiri tetap, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Set your eyes on Jesus. Teruslah pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan. Pada saat kita berdiri tetap dalam kekuatan yang dari Tuhan dan kita percaya, kita melihat hanya kepada Tuhan, maka kita akan menang. Dengan iman kita lihat keselamatan, kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mengingatkan umat Israel saat itu untuk tidak takut, tetapi untuk tetap berdiri, tidak tergoyahkan, iman percayanya kepada Tuhan, dan tetap memandang hanya kepada Tuhan. Lalu dikatakan apa ayat yang ke-14? Karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan bertindak bagi kita semua. Tuhan yang berperang bagi umat Israel. Tuhan yang bertindak bagi umat Israel. Memberi kemenangan. Tuhan yang sama yang akan bertindak dan berperang bagi kita. Kembali kita diingatkan dalam situasi yang terpojok sekalipun. Ada satu kebenaran yang menguatkan kita, yang membuat kita tidak akan ke pojok. Yaitu firman Tuhan yang berkata, jangan takut. Yang harus kita lakukan adalah berdiri tegap, percaya dengan iman kita tidak goyah bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Lalu yang kedua, set your eyes on Jesus. Fokuslah memandang hanya kepada Tuhan saja. Jangan terganggu, jangan terdistract dengan hal-hal yang terjadi, tetapi tetap fokus memandang Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Dan kita akan melihat, kita akan mengalami, bahkan kita bisa bersaksi bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang sendiri bertindak bagi kita. Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kita akan diam saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami kembali diteguhkan dengan firman-Mu yang mengingatkan kami akan penyertaan-Mu bagi umat Israel dan penyertaan-Mu juga Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bahwa apapun situasi yang membuat kami terpojok rasanya saat ini tersudut Tuhan. Kami mau mengikuti firman-Mu yang berkata jangan takut. Kami mau percaya penuh, berdiri tetap, tidak tergoyahkan iman kami kepadamu Tuhan. Dan kami hanya mau fokus memandang Tuhan karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan yang akan memberikan keselamatan bahkan kemenangan bagi setiap kami. Dan sampai pada akhirnya pada saat kami lepas dari situasi itu Tuhan, ataupun kami masih menghadapi situasi itu, kami tahu dan yakin percaya Tuhan yang berperang gantikan kami dan Tuhan yang bertindak bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menerima kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami dan menjadikan kami pemenang. Dan apapun yang terjadi situasi dalam hidup kami, kami tetap percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan kami Tuhan yang sanggup, dan Tuhan kami itu, Tuhan Yesus itu yang ada di dalam diri kami yang akan menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat Pelita, sampai ketemu di Pelita episode selanjutnya. Selamat berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati.